Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Abdul Santi dari kelompok 2 akan mempraktikkan tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Di sini kelompok kami itu 3 orang. Berhubung ada pandemi COVID-19, jadi kami mempraktikkan secara mandiri di rumah-rumah dan nanti mengumpulkan hasilnya akan digabungkan di satu video di grup masing-masing. Saya di sini mendapatkan praktik untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan. Di praktik yang pertama, saya akan menjelaskan atau mempraktikkan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada kacang merah. Berikut alat dan bahan yang akan saya praktikkan, yaitu 2 buah gelas selai, kacang merah, kertas saring, gunting. Yang pertama, saya sudah merendam kacang merah selama semalam. Lalu gunting kertas saring menjadi persegi panjang. Setelah itu kita lipat kertas saringnya, lalu kita masukkan ke dalam botol selai. Hasilnya seperti ini ya. Setelah itu saya akan memasukkan kacang merah di dalam botol selai yang ada kertas saringnya. Seperti ini ya. Saya akan memberikan air sampai kertas saringnya tetap basah. Jadi sekitar jangan sampai kacang merahnya terendam. Jadi kertas saringnya agar tetap basah. Ya begitu teman-teman cara kerjanya. Nanti hasil dan kesimpulannya akan saya bagikan kepada kalian semua. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan mempraktikkan tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan pada lalat buah. Yang pertama, saya akan membuat medium lalat buah dulu. Yang dibutuhkan adalah 3 botol gelas kaca, 6 buah pisang dan tape, ya. Terus kertas saring. Setelah itu kita akan menumbuk pisang dan tape agar halus dan kita masukkan ke botol selai seperti ini. Nanti saya akan kasihkan hasilnya sebagai berikut. Saya akan menjelaskan struktur pada bunga sepatu. Bagian-bagian pada bunga sepatu tanpa merusak bunga diantaranya ada putik, benang sari, mahkota bunga, kelopak bunga, dan dasar bunga. Nah, selanjutnya kita akan membelah bunga menjadi 2 bagian.
Pada bagian dalam bunga sepatu terdapat ovarium, lalu tangkai putih dan kepala putih. Labu adalah salah satu tanaman yang berkembang biak dengan cara geragi, dikarenakan muncul batang yang menjalar. Gambas berkembang biak sama seperti labu, dengan cara geragi, dikarenakan muncul batang yang menjalar. Pohon pepaya adalah salah satu tanaman yang berkembang biak dengan cara akar rimpan, yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Pohon pisang adalah salah satu tanaman yang berkembang biak dengan cara bertunas, karena memiliki tunas yang bisa menghasilkan anak tunas baru. Singkong adalah salah satu tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi. Pada dasarnya merupakan modifikasi dari batang maupun akar. Umbi juga berfungsi sebagai tempat penimbun makanan. Struktur pada umbi jenis ini dapat mengembang besar. Prosedur percobaan tentang menyambung pada tanaman kamboja, yaitu langkahnya 1. Potonglah ranting tanaman kamboja secara perlahan sampai terputus. Yang kedua, setelah terputus, terbagi 2 bagian ranting, kemudian 1 ranting dibelah secara miring. Dan yang terakhir, sambungkan kedua ranting tanaman kamboja, kemudian ikatlah dengan menggunakan plastik dan solatip. Itu percobaan tentang okulasi pada tanaman mangga, yaitu 1. Potonglah ranting tanaman mangga yang mempunyai tunas. Yang kedua, iris kulit ranting tanaman mangga, lalu tempelkan pada batang tanaman mangga. Yang ketiga, tutuplah celah ranting menggunakan plastik dan juga solasi. Prosedur percobaan mencangkok pada tanaman mangga, yaitu 1. Pilihlah cabang ranting tanaman mangga yang akan dicangkok. 2. Irislah cabang ranting tanaman mangga secara melintang dan juga buang kambiumnya. Yang ketiga, ambillah kresek dan tempelkan atau masukkan tanah ke dalam kresek yang akan ditempel pada cabang ranting tanaman mangga. Dan yang terakhir, ikatlah kedua ujung batang dengan menggunakan tali rafia.